Halo, ketemu lagi dengan saya Mahmur Marganti di Pothead Quantum edisi ketiga kali ini. Memasuki awal Ramadan, ini adalah hari pertama Ramadan, Dok. Kami Ya, ucapkan berdoa selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Nah, teman-teman, sehubungan dengan puasa ini, teman-teman. Nah, ini ada yang menarik hari ini. Saya ada dengan didampingi dengan Dokter Yoga Bagas. benar. Dari saya Dokter Gigi Yoga Bagaskara, saya di sini praktek di Kuantum Renon dan di Kuantum Kedonganan. Yes, itu teman-teman. Saya undang sengaja Dokter Yoga untuk ngebahas sebetulnya membahas tentang Ramadan kita nih. Jadi Ramadan itu, Dok, jadi sebetulnya, Dok, saya langsung aja, Dok, ya. Ketika kita berpuasa, Dok, ya, itu apa sih yang terjadi dengan mulut kita, Dok? Oke, itu mungkin kurang lebih 14 jam ya. 14 jam, Jadi ya. selama 14 jam kita berpuasa itu, Ya, yang terjadi di mulut kita itu yang pertama adalah saliva kita atau air liur kita itu produksinya menurun. bah, betul, Dok. Karena kan kita berpuasa selama 14 jam, nggak ada lihat makanan, nggak ada lihat Betul. minuman, itu mempengaruhi produksi dari air liur kita. Nah, sedangkan air liur itu sendiri fungsinya cukup banyak untuk Iya, Dok. di rongga mulut kita. Iya, Yang Dok. pertama, dia bisa membersihkan sisa-sisa makanan. Kemudian yang kedua itu dia menstabilkan pH. pH itu tingkat keasaman dalam Iya, rongga mulut kita. Yang ketiga itu dia ada antibodinya juga, ada iya, imunoglobulin A. iya. Dan terakhir itu juga dia bisa membunuh bakteri. Nah, kalau produksinya ini menurun, produksi air liur kita ini menurun, nah yang kemungkinan terjadi itu yang pertama serostomia gitu. Kita tahunya Iya, serostomia iya. umumnya sih bau mulut ya, bau mulut Iya, iya, gitu. iya, Karena iya. produksi salivanya menurun. Kemudian plak kita karena tadi fungsi untuk menstabilkan tingkat keasaman mulut kita terganggu, itu plak dalam mulut kita itu bisa berkembang lebih cepat Iya, gitu. iya, iya, iya. Dan kemudian juga gigi berlubang kita juga lebih cepat perkembangannya, Iya. seperti itu. Oke. Berarti kan puasa seperti itu kondisi kesehatan Ya, medisnya, Dok, ya. badannya seperti itu. Nah, kita untuk ngerawatnya nih, Dok. Saya kan saat nggak puasa saya normal nih sikat gigi. Nah, sebetulnya kalau kita apakah ketika saya berpuasa saya tetap harus sikat gigi atau saya tidak sikat gigi, Dok? Ini gimana, Dok? Oke. Yang pertama kan tadi kalau bulan puasa ya resiko paling besarnya adalah bau mulut. Iya, Gimana betul. cara kita mencegahnya? Iya, Ya paling betul. gampang sih dengan sikat gigi ya. Iya, Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita boleh sikat gigi atau selama bulan puasa tuh boleh sikat gigi atau enggak gitu? Nah, kalau dari beberapa artikel yang saya cari iya, gitu, yang saya baca, ada yang mengatakan sikat gigi itu boleh iya, selama itu pasta giginya sedikit iya. dan berkumur-kumurnya juga tidak berlebihan, Iya, tidak iya, sampai iya, 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 iya. pokoknya Iya, iya, secukupnya aja iya, gitu. iya. Jadi tidak Jadi ngambil keuntungan, Dok, ya? ya, jadi kita bisa mengusahakan tidak ada air yang tertelan seperti itu. Iya, 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 iya. Ada juga yang mengatakan bahkan nggak pakai pasta gigi pun nggak apa-apa gitu. Iya, iya, Yang iya, penting iya. kita sikat gigi aja karena ya plak dalam selama 14 jam itu udah cukup numpuk lah Iya, itu iya, iya, bakteri iya. dan plaknya seperti itu. Iya, teman-teman. Jadi selagi puasa tetap harus sikat gigi Masih boleh, karena masih boleh. kita kan masih yang di kantor, yang sekolah, yang berhubungan Ya, dengan orang kan, meeting klien. iya, meeting klien, nuansa bau mulut juga mesti dijaga Ya, ya, Dok, ya. Jangan mempengaruhi sampai banget sih. ini kalau puasa jangan deket Mahmur nih, apa mulutnya bau, jangan sampai gitu. Jadi tetap dibolehkan puasa. Secara kesehatan itu disarankan dan dari sisi eh, Muslim juga dibolehkan asal kita tidak mengambil keuntungan Ya, dari sikat gigi tersebut gitu, Dok, ya. Nah, kemudian nih, Dok, kalau puasa nih, Dok, dokter sebagai dokter gitu ya suka praktek saat praktek itu boleh nggak sih, Dok, melakukan perawatan gigi gitu, Dok? oke. Nah, kalau dari beberapa pasien yang saya temuin selama Iya, bulan puasa ini, iya, kan ya dari Quantum sendiri kan ada program MCU, jadi iya, kebetulan ada pemeriksaan dokter gigi juga. Jadi iya, setelah saya periksa, saya temukan adanya keluhan seperti gigi lubang iya, iya, atau kerang gigi. iya,
Saya rekomendasikan perawatannya, rata-rata pasien pasti bilang, "Tapi saya lagi puasa, Dok. Oke. Apakah boleh nunggu Iya, apa, iya, iya. setelah puasa aja atau Mhm. gimana?" Gitu. Sebenarnya selama bulan puasa tuh perawatan gigi tuh boleh. Oke, jadi boleh Jadi teman-teman ya. iya, karena apa, kan kita berkumur itu, jadi Iya, tidak ada air yang tertelan iya gitu. dok. Baik untuk ambal, scaling atau Iya, bersihin iya, karang iya. gigi, atau cabut itu masih boleh Masih boleh, dilakukan, iya, iya, itu dah. Karena kita kan berkumur, ya usahakan tidak ada air yang tertelan seperti itu, iya, gitu gitu. sih. Nah, kalau dari sisi peraturan nih dok, ada nggak sih peraturan atau dari MUI biasanya yang Mhm. fatwa-fatwa yang menyatakan bahwa dibolehkan loh teman-teman melakukan perawatan gigi di saat Ramadan gitu. Ada dok kayak gitu dok? Ada, Ada dok ya? ada. Jadi yang saya temukan itu ada fatwa MUI dari Bandung, Iya. itu kalau nggak salah ditandatanganin tanggal 7 Mei tahun 2018 itu Mhm. menyatakan, beberapa perawatan gigi yang boleh dilakukan selama bulan puasa gitu. Iya, 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 iya. Kita ambil yang umumnya aja ya. Jadi Iya, iya. ada scaling, ada tambal, sama cabut gitu. Iya. Jadi yang pertama untuk penambalan gigi Iya. itu boleh dilakukan selama dilakukan dengan hati-hati dan Iya. tidak berlebihan gitu. Iya, iya. Jadi dalam artian air yang dikeluarkan tidak berlebihan, Iya. air yang pokoknya bisa dibuang gitu, Mhm. dikumur-kumur. Kemudian untuk scaling juga bisa Mhm, dilakukan mhm, selama mhm. itu dokternya berhati-hati dan Iya. airnya yang digunakan itu tidak berlebihan gitu. Walaupun setelah scaling ada sensasi segar yang dirasakan oleh Nah, pasiennya. ini sensasi Biasanya segar kan ini. habis Iya, scaling gitu, iya, iya, iya. seger banget nih gitu. Nah, itu pun masih dibolehkan, jadi nggak Oke, Dok. apa-apa Oh, gitu ya, gitu, Dok. heeh, walaupun ada sensasi segar itu masih nggak apa-apa. Iya. Nah, untuk pencabutan ini kan yang paling pertanyaan itu kan ada bius ya, Iya, iya, bius bius. dimasukkan ke dalam tubuh. Sedangkan kalau secara apa hukum kan nggak boleh tuh ada Betul. yang masuk ke dalam tubuh, Iya, bisa iya. membatalkan puasa. Nah, Iya. menurut fatwa MUI ini walaupun ada bahan anestesi yang masuk ke dalam tubuh kita itu masih dibolehkan Oke. seperti itu. Masih dibolehkan ya, Dok Dan ya. darahnya yang tidak sengaja tertelan pun tidak apa-apa Oh, gitu. iya, iya, Heeh, iya, iya. Jadi seperti teman-teman itu. yang menjalankan ibadah puasa, no worry, kalian tetap boleh melakukan perawatan gigi seperti Masih biasa. boleh. Dan untuk perawatan harian, sikat gigi jangan sampai kurang-kurang ya. Jadi tetap harus sikat gigi. Dan kalau ada hal yang perlu kalian lakukan untuk perawatan, silakan hubungin dokter yoga untuk ada pembersihan karang gigi, plak Iya, gigi, dan bahkan yang tadi dokter bilang itu boleh dilakukan saat teman-teman berpuasa gitu ya. terutama kan kalau ada eh, gigi lubang yang sampai Gigi sakit lubang, itu yang betul. kan Ya, beda tuh ya, kalau gigi yang kita nambal biasa nggak ada keluhan, ya, ya yang sakit apalagi yang sakit ya, kalau yang sakit itu malah justru tidak boleh ditunda gitu, ya, lebih ya, baik ya, ya. dilakukan secepatnya sebelum kondisinya bertambah parah seperti Siap, itu. siap, siap dok. Jadi dokter yoga ini teman-teman dia praktek di klinik utama kuantum Renon Iya, sama di dan Kedonganan. di Kedonganan. Jadi kalau teman-teman penasaran atau mau ketemu langsung silakan praktek hari apa dok? Dirimu Kalau praktik di Renon setiap hari, cuman kan setiap kita ada hari tim, ada ada 3 tim. dokter di Renon, kemudian di Kedonganan juga ada 3 Ya orang takutnya gitu. teman-teman audiens ada yang kangen sama dirimu gitu mau ketemu langsung. Boleh, 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 boleh. boleh. Mungkin ditanya dulu Ya, resepsionisnya jadwalnya seperti apa. Kalau ya. saya sih di Renon itu Senin sama Rabu pagi, Senin sama Rabu pagi dan teman-teman. di Kedonganan itu Senin sama Rabu sore. Oke, gitu ya, ya. Terakhir nih dok, sebelum kita sudahi pembicaraan hari ini, dok mau kasih kita tips nggak dok? Tips Oke. perawatan gigi di saat Ramadan ini dok. Untuk tips dan trik ya, untuk kita ketahui gigi berlubang itu dipengaruhi oleh empat 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 dukung. Yang pertama itu agen, itu diri kita sendiri, Iya, bentuk gigi yang cekuknya terlalu dalam, iya, nah seperti itu. Kemudian kedua ada agen, agen itu dari bakterinya. iya, Nah, bakteri itu sendiri itu udah pasti ada di tubuh kita, jadi iya, tidak bisa dihindari. Kemudian yang ketiga itu ada eh, substrat atau sisa makanan. iya, iya, Dan iya. keempat itu ada waktu. Nah, dalam di bulan puasa ini kan yang pertama ada takjil ya, gitu-gitu ya. Gorengan, Nah, itu apalagi takjil tuh manis-manis itu iya, kita akalin itu adalah waktunya. Jadi kan kita berpuasa 14 iya, jam. Jadi paling ideal itu sebelum
tutup sahur apa istilahnya? Sebelum tutup sahur imsak. Imsak. Sebelum Iya. imsak, alangkah baiknya kita sikat gigi, kemudian, nanti setelah berbuka Iya. jadi sebelum berbuka kan kita mandi, itu sikat gigi tuh ya masih nggak apa-apa lah, Iya maksudnya iya iya. daripada kita sebelum buka kita mandi, sikat gigi, tapi habis itu makan, Iya iya betul. malah nggak sikat gigi, Iya jadi iya lebih iya. baik setelah berbuka kita sikat gigi. Iya iya Kemudian iya. sebelum tidur juga boleh sikat gigi. Ya, jadi Nah, cukup tuh udah 3 tuh ya teman-teman udah tuh. 3. Iya. Dan kalaupun mau itu dah yang siang-siangnya Iya itu iya iya iya. udah rasa bau mulutnya udah bau banget, bau Iya gigi kan. iya iya. Kalau mau sikat gigi pun masih boleh. Gitu teman-teman. Jadi nggak ada alasan bila kalian berpuasa dan kalian bau mulut, nggak ada alasan teman-teman. Iya. Semuanya nggak ada. Harusnya bisa diselesaikan secara kesehatan, secara fatwa MUI juga udah dinyatakan bahwa tetap teman-teman harus melakukan perawatan gigi. Gitu ya Iya, dok ya. betul. Gitu dok. Ada lagi yang mau disampaikan dokter? Kita seru banget nih ngomongnya, lancar banget nih dok. Ya mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau nanya taruh di kolom komentar juga nggak apa-apa kan nanti dibalas oleh admin Nah, juga. gitu teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan silakan nanti dokter Yoga pantau channel ini nanti langsung dijawab sama dokter Yoga. Oke? Cukup saya kira hari ini teman-teman tim produksi kita selesaikan podcast kita edisi ketiga hari ini bersama dokter Yoga Bagaskara. Iya. Ya, terima kasih dokter Yoga sudah datang ke Klinik Utama Kuantum Kesehatan yang kayak villa ini, Dok. Iya, bagus banget. Bye bye.